kita akan membahas penggunaan model pembelajaran masyhur pada SPLDV. Nah, pada slide ini dijelaskan konteks masalah yang dihadapi guru matematika di SMP Negeri 3 Mataram ketika mengajar materi sistem persamaan linier 2 variabel atau SPLDV kepada siswa kelas 8. Hasil evaluasi sebelumnya menunjukkan bahwa hampir 60% siswa masih kesulitan dalam memahami hubungan antara dua persamaan linier dan bagaimana cara menggunakan metode grafik atau metode substitusi. Nah, kebanyakan siswa hanya menghafal langkah-langkah penyelesaian tanpa memahami makna di balik setiap langkah. Oleh karena itu, dibutuhkan model pembelajaran yang bisa membantu siswa secara aktif dan memahami konsep secara mendalam. Salah satunya adalah model pembelajaran Azure. Selanjutnya yaitu pada bagian ini, langkah pertama dalam model Azure, kita menganalisis karakteristik peserta didik, yaitu di mana sasaran pembelajarannya adalah siswa kelas 8 SMP yang umumnya sudah memahami konsep dasar persamaan linier, satu variabel, dan operasi hitung dasar. Selain itu, gaya belajar siswa juga beragam, yang dimana ada yang gaya belajarnya menggunakan visual, kayak kinestik, dan auditory. Itu dimana dalam pembelajaran kita perlu menggunakan berbagai media seperti gambar, video, aktivitas langsung, dan penjelasan secara lisan agar semua tipe belajar siswa dapat terfasilitasi. Analisis ini sangat penting karena akan menjadi dasar dalam menentukan strategi, media, dan kegiatan pembelajaran yang sesuai dengan langkah-langkah berikutnya. Ya, baik, di sini saya akan melanjutkan materi dari teman saya yaitu tentang State Objective S. Setelah menyelesaikan soal, siswa mampu membuat model matematika dari makalah kontekstual yang berkaitan dengan SPLDV. Yang kedua, menyelesaikan SPLDV menggunakan metode substitusi atau eliminasi. Terus yang terakhir, menginteraksikan solusi SPLDV dalam konteks masalah. Nah, terus materi selanjutnya itu tentang select metode media and material S. Di situ terbagi menjadi 3, yaitu metode. Dalam metode ini ada diskusi kelompok, pemecahan masalah. Terus media, lembar kerja dengan sosial cerita, alat tulis, dan GeoGebra. Terus untuk yang terakhir itu materi, ada soal cerita SPLDV yang relevan. Mungkin itu aja dari saya. Dikurangnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, di sini ada namanya U, yaitu Utilize Media and Material. Di sini guru memfasilitasi diskusi kelompok, memberikan bimbingan jika diperlukan. Nah, selanjutnya siswa bekerja sama dalam kelompok untuk memecahkan soal. Nah, di sini ada soal cerita. Sebuah kios menjual pensil dan penghapus. 2 pensil dan 3 penghapus harganya 11.000, sedangkan 3 pensil dan 1 penghapus harganya 10.000. Berapa harga 1 pensil dan 1 penghapus? Nah, di sini kita ketahui bahwa 2 persamaan yaitu 2x ditambah y sama dengan 11 dan 3x ditambah y sama dengan 10. Nah, untuk penyelesaiannya itu kita menyamakan koefisiennya. Nah, persamaan 2 kita kalikan dengan 3 agar koefisiennya koefisien y sama dengan di persamaan 1. Nah, di sini 3 dalam kurung 3x ditambah y sama dengan 10 menjadi 3 kali 3x itu sama dengan 9x ditambah 3 dikali 3y sama dengan 3y. 3 dikali y sama dengan 3y, sehingga 3 dikali 10 itu sama dengan 30. Nah,
kita eliminasi Y, kurangkan persamaan 1 dari hasil itu. Dan sehingga menjadi dalam kurung 9x ditambah 3y dikurangkan dengan 2x ditambah 3y sama dengan 10 dikurangi 11. Nah, di sini 9x dikurangi 2x itu sama dengan 7x. Jadi 3y dikurangi 3y itu jadinya 0, jadi tidak perlu untuk ditulis. 30 dikurangi 11 itu sama dengan 19. Nah, jadinya di sini x sama dengan 19/7. Nah, setelah itu kita substitusikan untuk cari nilai y-nya, yaitu gunakan persamaan 2. Substitusi persamaan 2 yaitu 3x ditambah y sama dengan 10. Kita substitusikan x sama dengan 19/7. 3 dalam kurung 19/7 ditambah y sama dengan 10. Nah, di sini untuk 3 dikali 19/7 itu menjadi 57/7 ditambah y sama dengan 10. Nah, ubah 10 ke bentuk pecahan dengan penyebutan 7 sehingga menjadi 57/7 ditambah y sama dengan 70/7. Y sama dengan 70/7 dikurangi 57/7. Y sama dengan 13/7. Nah, jadi x sama dengan 19/7 itu sama dengan 2,714 dan y sama dengan 13/7. Di sini kita bagi menjadi 1,87. Nah, di sini kita bulatkan menjadi 1,86. Nah, kemudian harga satu pensil menjadi Rp 2.714 dan satu penghapus menjadi Rp 1,875. Itu adalah kasuistik dari Utilize Material. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, sekarang saya akan menggambarkan grafik menggunakan GeoGebra. Nah, di sini langsung saja kita bisa membuka aplikasi GeoGebra di aplikasi Chrome. Nah, setelah kita mencari GeoGebra klasik, sehingga muncullah seperti ini. Jadi ini adalah aplikasi GeoGebra. Nah, contoh soal di slide sebelumnya itu kan ada dua persamaan, yaitu persamaan pertama yang dimana 2x ditambah 3y sama dengan 11, dan untuk persamaan kedua yaitu 3x plus y sama dengan 10. Nah, langsung saja kita akan memasukkan persamaan pertama, yaitu 2x ditambah 3y sama dengan 11. Nah, ini adalah garis untuk persamaan pertama, yaitu 2x plus 3y sama dengan 11. Nah, untuk persamaan kedua langsung saja kita tulis 3x ditambah y sama dengan 10. Nah, ini adalah garis untuk persamaan kedua, dan ini adalah garis untuk persamaan pertama. Kemudian sekarang kita bisa menentukan titik potongnya. Kita bisa mengklik ini, lalu poin, lalu di sini bisa kita taruhkan titik potong di sini. Titik A ini adalah titik potong dari dua persamaan tersebut. Jadi di sini sudah muncul, yaitu titik potongnya adalah 2,71 untuk persamaan pertama dan 1,86 untuk persamaan kedua. Mungkin hanya itu yang bisa saya jelaskan. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya yang kelima ada require learner participation atau melibatkan partisipasi siswa. Nah, jadi di sini siswa tidak hanya duduk diam dan mendengarkan saja, tapi juga yang pertama ada aktif berdiskusi, seperti menjawab pertanyaan,
bertanya, dan memberikan solusi jika ada masalah. Nah, yang kedua ada mempresentasikan hasil kerja kelompok. Nah, jadi di sini siswa memiliki perannya masing-masing supaya siswa lain bisa belajar dari siswa tersebut. Yang terakhir ada evaluasi and revise, artinya menilai dan memperbaiki. Nah, langkah ini mencangkup yang pertama ada guru memberikan umpan balik terhadap hasil kerja siswa. Artinya, setelah siswa menyelesaikan tugas atau kegiatan belajar, guru bisa menilai atau memberi komentar atau saran agar siswanya tahu bagian mana yang sudah benar dan bagian mana yang masih atau bisa diperbaiki. Tujuannya supaya apa? Supaya siswa bisa belajar dari kesalahannya sendiri. Misalnya nih, tadi kan aku kurang aktif bertanya. Nah, untuk kedepannya aku akan lebih aktif bertanya lagi supaya materi yang aku pelajari benar-benar aku pahami.